Indonesia hari ini kembali gaduh. Gaduhnya berkaitan dengan vaksin Nusantara. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR tiba-tiba mendatangi RSPAD bersama dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang disebut media seakan-akan menerima vaksin Nusantara. Padahal faktanya yang baru diberikan mereka adalah relawan-relawan yang diambil darahnya untuk kepentingan uji klinis yang kedua. Kemudian terjadilah kegaduhan. Padahal faktanya mereka datang, sejumlah anggota DPR, wakil ketua DPR, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, datang untuk diambil darahnya, kemudian untuk dites, dan kemudian akan dikembalikan seminggu kemudian setelah dilakukan treatment di RSPAD. Kontroversi muncul karena Badan Pengawasan Obat dan Makanan kemudian belum mengeluarkan izin untuk melakukan uji klinis berkaitan dengan pembuatan vaksin yang disebut-sebut sebagai vaksin Nusantara. Komisi 9 DPR mengacu kepada hasil rapat pada 10 Maret 2021. Isinya adalah BPOM segera mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 2 bagi kandidat vaksin Nusantara selambatnya 17 Maret 2021. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak selesai, Komisi 9 akan membentuk tim mediasi untuk menyamakan persepsi antara peneliti vaksin dengan BPOM. Tampaknya kesimpulan rapat inilah yang kemudian membuat sejumlah anggota DPR kemudian datang ke RSPAD untuk diambil darahnya dan diberitakan media adalah menerima vaksin Nusantara. Kontroversi kemudian terjadi. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia mengatakan penelitian itu harus mengikuti kaidah-kaidah penelitian. BPOM menyebut bahwa penelitian soal vaksin Nusantara itu belum memenuhi kaidah-kaidah penelitian. Sementara seorang peneliti Joni mengatakan tidak ada yang salah karena penelitian itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa kemudian kegaduhan itu harus terjadi. Ada beberapa faktor di sana yang bisa dijelaskan. Dan ini menimbulkan masalah ini sudah bercampur aduk antara urusan medis, antara urusan bisnis, dan urusan politis. Ini yang membuat masalahnya menjadi agak gaduh karena ada kecurigaan di balik ditolaknya uji vaksin oleh BPOM. Realitas yang ada adalah COVID masih menggejala di Indonesia. Ada embargo vaksin di sejumlah negara sehingga ada kelangkaan soal vaksin. Itu adalah realitas yang ada. Yang kedua, anggaran untuk vaksin itu begitu besar, hampir 74 triliun. Mereka mengimpor dan tentunya ada importir vaksin yang memang pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah, siapa sebetulnya ini yang menimbulkan keuntungan? Sehingga seakan-akan ada perlawanan politik dari DPR. Yang menarik kemudian, Charles Honoris dari PDIP mengatakan bahwa aksi-aksi anggota DPR itu adalah aksi-aksi individual, tidak melibatkan dan tidak merupakan sebuah keputusan dari fraksi. Bagi masyarakat awam tentunya ini membingungkan karena masyarakat awam ingin ada kepastian, ada panutan mana sebetulnya yang kemudian betul. Apakah betul namanya vaksin Nusantara betul-betul dari alam Indonesia? Kalau mengutip kepada Kepala BPOM, banyak juga produk-produk yang berasal dari Amerika. Sehingga tidak sepenuhnya vaksin Nusantara itu diproduksi oleh hal-hal barang-barang yang ada di bumi Indonesia. Nah, kontroversi ini memang begitu gaduh. Ada baiknya memang kemudian duduk bersama antara PBID, antara BPOM, antara Menteri Kesehatan, antara DPR untuk menjelaskan permasalahannya seperti apa. Kalau kemudian BPOM mengatakan uji klinis tidak sesuai dengan tahapan, yang sesuai itu kemudian seperti apa. Nah, inilah yang kemudian harus bisa dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu dibingungkan
dengan isu yang begitu gaduh soal vaksin Nusantara yang diklaim sebagai semuanya asli Nusantara, tetapi faktanya ada juga barang-barang dari luar. Nah, siapa yang mendapatkan keuntungan dari bisnis vaksin ini juga harus dijelaskan, karena faktanya memang COVID itu sedang menggejala. Sehingga akan lebih baik kalau kemudian duduk bersama, berkomunikasi secara jujur, berkomunikasi secara tulus, sehingga permasalahan ini tidak perlu menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Toh nyatanya COVID-19 masih menjadi ancaman bagi kita semua. Apakah betul tudingan-tudingan bahwa mengatakan bahwa vaksin yang sudah disuntikkan itu tidak efektif? Ya harus dibuktikan. Minimal pengalaman saya pribadi yang sudah 2 kali divaksin, saya baru saja kemudian mentes antibodi saya, dan antibodi saya sudah tumbuh dengan angka 26,6. Artinya harus antibodi saya sudah siap seandainya saya kemudian terpapar dengan vaksin itu. Sehingga kembali, duduklah bersama, bicarakan dengan jujur, karena semua ini untuk bangsa dan jangan sampai menimbulkan kebingungan pada rakyat biasa.